riset, penulisan ilmiah. Wait. Apa ini? Bukan. Ini ya, ejaan dan kalimat efektif. Banyak yang ambil dari tugas-tugas yang sudah kalian masukkan, banyak saya dapati bahwa banyak yang belum mengerti tentang ejaan. Padahal ejaan dan kalimat aktif ini sudah ada sejak SMP, SMA, bahkan SD sudah diajarkan bagaimana ejaan yang baik dan benar. Nah, kalau dulu ejaan ini kita kenal dengan ejaan yang telah disempurnakan. Nah, itu sekitar tahun 70-an sampai tahun 2015. Ketika 2016 Kementerian Pendidikan sudah mengeluarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi sudah ada yang paling baru. Nah, kalau kita lihat saja kalau panduan penulisan di universitas masih menggunakan ejaan yang disempurnakan, berarti itu yang lama. Kalau dia sudah ada sudah ada buku pedoman umum yang dia citasi, berarti itu termasuk yang baru. Jadi kita orang lihat apa itu ejaan. Itu distorsi. Tapi tidak apa-apa. Adik-adik. Jadi dalam tata bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital, huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Itu semua sudah diatur, ada aturannya dalam melakukan. Ejaan ini bukan mengeja. Mama, M-A-M-A bukan ya, tapi bagaimana kita menuangkan apa yang kita ucapkan menjadi apa yang kita tulis. Kalau EBI ini mulai berlaku tahun 2015. Bukunya diterbitkan 2016. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang EBI, ejaan bahasa Indonesia. Jadi saya tidak menjelaskan karena ada 90-an halaman bukunya. Silakan kalian download di LMS, saya taruh di LMS. Bentuk bukunya seperti ini. Jadi jangan ada lagi yang menggunakan kalimat depan, kata sambung di depan, penggunaan kata di, mekan, itu jangan lagi ada yang salah. Penulisan huruf besar di awal kata, digunakan itu apa saja, tanda baca, itu sudah merupakan kompetensi semester 7, sebenarnya itu kompetensi SMP kalau kita menulis. Tapi tidak ada salahnya kalau kita belajar lagi, karena kalau melihat kemampuan kalian menulis itu masih parah. Kalian juga banyak mengcopy dari Google yang gaya bahasanya bukan gaya ilmiah, sehingga pedoman umum ejaan ini tidak dipraktekkan di sana. Kalian terlanjur copy dan kemudian akhirnya tidak mengerti sendiri apa yang kalian sampaikan di awal, di tengah, dan di akhir. Tidak ada benang merahnya, yang penting kelihatan sudah buat. Ya, itulah yang saya saksikan dari tugas-tugas yang kalian berikan. Sebenarnya gampang saja, saya tidak perlu melihat satu persatu,
langsung saya kasih nilai untuk orang-orang yang sudah memasukkan tugas, tapi saya sayang ke kalian. Kalau saya tidak periksa dan tidak perbaiki, bagaimana kalian di dunia kerja nanti? Yang kasihan kan kalian. Toh? Memang yang akan dijelek-jelekan, mau ini belajar apa, dorong kasih belajar apa, mau ini di IKM 5 sampai menulis saja pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu tidak bisa. Nanti diambil apa-apa yang boleh ditulis, bagaimana menulisnya, bisa digunakan pedoman ini untuk memperbaiki apa yang sudah kalian lakukan, karena saya akan meminta lagi apa yang Anda lakukan itu ketika sudah diseminarkan di dalam kelompok dan sudah ada perubahan-perubahan di sana. Ini juga akan kalian pakai untuk menilai teman kalian, apakah dia itu sudah menerapkan sesuai pedoman umum atau belum. Nah, kita masuk ke kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif itu sebuah kalimat atau bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Jadi, tepat sasaran. Tidak panjang. Ya, tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele, langsung to the point. Mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar. Nah, ini ada syaratnya. Kalimat efektif itu ketika kita sampaikan, itu bisa dipahami oleh orang lain. Apa yang menjadi gagasan dan ide kita. Makanya judul-judul itu harus merupakan kalimat efektif yang bisa langsung ditangkap dan kemudian di dalam pikirannya itu terjadi reproduksi pengetahuan. Itu kalimat efektif. Ya. Kemudian yang kita utamakan di sini efektivitasnya, bukan keindahannya. Sehingga kalimat itu jelas dan terjamin. Ketika dia mau mengulang kalimat ini di tempat lain, dia tidak akan salah. Maksudnya pembacanya ya. Ada ciri khasnya. Kesepadanan struktur. Subjek, objek, predikat. Paralel. Tegas. Hemat. Cermat, padu, dan masuk di akal. Ya, logis. Ini yang dimaksud dengan kesepadanan. Seimbang antara pikiran, gagasan kita dengan struktur bahasa yang kita gunakan. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan yang kompak dari kepaduan yang kita pikirkan. Banyak judul-judul kakak-kakak kalian yang tidak sepadan. Tidak ada kesepadanannya. Ya. Nggak kompak jadinya. Nah, ciri-cirinya ini kalau dia tidak sepadan itu berarti dia tidak jelas mana subjek atau predikat dalam kalimat tersebut. Untuk membuat dia menjadi jelas, gampang. Hindari penggunaan kata depan di. Misalnya, banyak yang saya dapatkan di dunia, di awal kalimat paragraf pertama pendahuluan. Di Indonesia, sebaiknya tidak menggunakan kata depan di. Langsung saja, Indonesia merupakan bagi, untuk, masih banyak di depan kalimat. Untuk itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan efektif. Pada juga bukan di depan. Itu akan membuat tidak jelas mana subjek, mana predikat. Ya. Jangan taruh itu semua di depan subjek. Contohnya begini, yang salah ya. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Bagi semua. Yang benar, yang efektif adalah semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Maksudnya kan tetap sama, sampai. Tapi ini lebih pendek, tidak perlu lah itu bagi-bagi depan.
boros. Tidak ada subjek ganda. Dalam kalimat efektif, yang sepadan, tidak ada subjek ganda. Contoh, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Bisa diperbaiki dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Soal itu saya kurang jelas. Soal itu bagi saya kurang jelas. Yang mana yang efektif? Tidak ada subjek ganda. Soal itu kurang jelas. Kata penghubung intra kalimat di dalam kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contohnya ini, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Ini sehingga itu penghubung intra kalimat. Kita perbaiki. Ada dua caranya. Pertama, membuat dia menjadi kalimat majemuk. Dan kedua, mengganti ungkapan penghubung intra kalimat itu menjadi ungkapan penghubung antar kalimat. Ya, jadinya begini. Kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Jadi kan jadi kalimat majemuk. Bukan cuma penggalan seperti di atas ada titiknya. Atau cara yang kedua, kami datang agak terlambat. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Ini yang paling sering muncul. Predikat kalimat tidak didahului kata yang. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Berasal itu tidak perlu pakai yang. Banyak yang menulis karena dia mau paraphrasing supaya saya tidak temukan dia copy dari tempat lain. Dia membuat kalimat itu menjadi bentuk yang lain. Tapi kebanyakan menggunakan yang. Hal-hal yang tidak perlu kita tulis. Predikat kalimat itu tidak perlu didahului dengan kata yang. Banyak yang di sana. Coba periksa apa yang kalian tulis. Supaya saya tidak dapat, ditambah-tambahkanlah yang. Paralel, keparalelan. Kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nomina. Saya rasa untuk kalimat kalian sudah dapat dari bahasa Indonesia. Karena yang saya lihat dari RPS bahasa Indonesia, ya hal-hal ini tidak perlu sebenarnya dijelaskan lagi, sudah ada. Tapi kenapa saya perlu mengulang? Karena kalian akan menulis karya tulis ilmiah berupa skripsi, dan sebaiknya ini tidak diulang kesalahan-kesalahan. Kalau bentuk kedua menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Contohnya begini, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengawasan tata ruang. Kalimat A itu tidak ada kesejajaran karena kedua bentuk kata yang mewakili predikat terjadi dari bentuk yang berbeda. Masa harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas? Ya, ini tidak paralel. Ya. Kemudian dibekukan dan dinaikkan. Dibekukan dan kenaikan. Itu tidak paralel. Kalimat itu harus diperbaiki dengan cara menyejajarkan kedua bentuk itu. Harga minyak dibekukan atau dinaikkan. Ini. Ya. Ini kalimat B-nya.
Tahap akhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian. Jadi sudah ada sama itunya. Tegas. Suatu perlakuan pada ide pokok kalimat. Sebuah kalimat ide yang perlu kita tonjolkan atau kita mau inti dari satu kalimat itu, kita berikan penekanan. Kita tegaskan. Ada berbagai cara untuk membuat penekanan dalam kalimat. Yang pertama itu meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal. Presiden misalnya mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kita terangkan di sini, yang kita tekan ini adalah harapan presidennya. Makanya presiden kita taruh di depan. Jadi penekanan kalimat dapat dilakukan dengan mengubah posisi kalimat tersebut. Nah, urutan kata yang bertahap kita buat. Mau tegas, buat urutan kata yang bertahap. Kalimat yang tegas ini biasa kita buat di kesimpulan. Ketika kita mau menyimpulkan sesuatu, kita harus menggunakan kalimat efektif dengan ciri yang tegas. Menarik kesimpulan itu harus tegas. Ini contoh. Bukan 1.000, 1.000.000 atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah. Ia telah membantu anak-anak terlantar. Berarti dia menjelaskan di situ bahwa menekankan bukan cuma satu kali. Ya. Bukan cuma sedikit yang dia keluarkan, tapi banyak. Repetisi, ulangi. Saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. Saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan filter yang mereka gunakan untuk posting sosial media. Tuh. Kemudian melakukan pertentangan ide yang ditonjolkan. Nah, ini di apa? Seakan-akan dipertentangkan. Anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Angkatan 2018 tidak malas dan curang, tetapi mereka lebih dari itu. Ya, mudah-mudahan tidak. Anak-anak itu tidak malas dan curang. Yang ada itu cuma rebahan. Ya, anak-anak itu tidak malas dan curang, tapi rajin dan jujur. Itu pertentangan untuk menonjolkan sesuatu. Kemudian mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. Saudaralah yang bertanggung jawab. Lah itu mempertegas. Hemat. Hemat kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu. Ada satu paragraf yang kalian kirim ke saya itu hampir 1 halaman. Saya tidak tahu copy dari mana, tapi hampir 1 halaman, sudah lebih dari 7 kalimat. Baru 1 halaman itu bisa dipres menjadi 1 paragraf dengan 5 kalimat. Bukan tidak hemat, cuma supaya kelihatan tebal saja. Padahal topik yang ingin dia sampaikan hanya segelintir 5 kalimat, tapi jadinya 1 lembar. Penghematan ini bukan berarti kita harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Bukan begitu. Tapi mengulang apa yang sudah kita sampaikan di awal, kemudian ditambah lagi dengan dipertegas, ditambah lagi dengan menggunakan perbandingan terbalik itu yang tadi. Nah, itu jadi banyak. Yang kita butuhkan ya 1 saja untuk menjelaskan itu. Nah, kita tidak perlu kata-kata yang tidak perlu kita tambahkan di situ ya tidak harus ditambahkan. Sejauh dia tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Kalau kita hanya untuk melihat supaya ringkas saja, kita membuang kalimat sambung, jadinya kalimatnya tidak bisa menjelaskan apa yang kita sampaikan.
itu sudah menyalahi kaidah tata bahasa. Kriteria yang perlu diperhatikan dalam penghematan itu, yaitu ini contohnya. Ya. Pertama, menghilangkan subjek. Karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kita perbaiki. Karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Ya. Karena apa? Karena di kalimat yang kedua di sini, ya sudah ada kata dia. Kenapa di depan lagi kita harus 2 kali mengatakan dia? Dan ini penghilangan subjek ini penting dalam judul-judul kalian. Banyak judul yang dimasukkan ke saya, yang kalian tulis itu, ada repetisi di situ, ada pengulangan, ada 2 kali diulang, subjek yang sama. Misalnya, tempat. Atau gizi. Sudah ada 2 kata gizi di situ. Sudah ada 2 kata pengetahuan di situ. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya. Tidak, dia masuk di menghemat dengan menghilangkan subjek. Kemudian kita juga bisa menghemat dengan menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Ia memakai baju warna merah. Tidak perlu kita, merah itu warna. Tidak perlu kita jelaskan lagi bahwa itu warna merah. Ia memakai baju merah. Orang sudah tahu bahwa merah itu warna. Ya, kecuali coklat. Karena apa? Coklat ini dia ada warna, ada rasa, ada benda yang namanya sama. Ya, itu harus menggunakan superordinat untuk menyatakan ini bukan warna. Dia suka coklat. Coklat mana yang dia suka? Coklat warna, coklat rasa, atau coklat yang mana? Coklat buah coklat. Itu yang harus ada superordinat. Tapi kalau warna merah ini semua orang sudah tahu bahwa merah itu warna. Ya. Menghindari sinonim dalam satu kalimat. Dia hanya membawa badannya saja. Sudah ada hanya, sudah ada saja. Saja itu kan hanya, sama, satu, doang. Ya. Jadi tidak perlu tulis saja dia hanya membawa badannya. Itu sudah menjelaskan tentang dia dan tidak menjelaskan bahwa itu saja itu dan hanya itu sama. Kita juga bisa melakukan penghematan dengan tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Nah, ini yang tidak baku. Para tamu-tamu, sudah ada para, ada tamu-tamu lagi di belakang. Para itu sudah jamak. Beberapa orang-orang, ya beberapa itu sudah lebih dari satu jamak. Bentuk bakunya para tamu atau tamu-tamu. Beberapa orang itu sama dengan orang-orang, ya. Cermat. Tidak ada tafsir ganda. Tepat dalam pemilihan kata. Perhatikan kalimat ini. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Jadi, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mahasiswanya yang terkenal atau perguruan tingginya yang terkenal. Jadi, kalau kita mau cermat, jangan ada tafsir ganda. Mahasiswa yang terkenal atau perguruan tinggi. Bisa kita rubah, mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Itu cermat. Mahasiswa yang berasal dari, kalau kita mau menonjolkan mahasiswanya yang terkenal, mahasiswa yang terkenal itu berasal dari perguruan tinggi menerima hadiah. Tergantung.
Yang diceritakan menceritakan tentang putra-putri raja, para hulu balang dan para menteri. Nah, ini yang diceritakan menceritakan. Apanya yang diceritakan? Sudah ada menceritakan. Mungkin ini terkesan seperti menjelaskan kepada anak-anak soal kecermatan kata. Tapi sudah semester 7, sudah mau menyusun, masih ada yang kurang cermat, terutama dalam memberikan tanda baca. Sebenarnya saya mau capture satu, tapi ya tidak perlulah mempermalukan kalian di sini toh. Kalau mau capture nanti dia malu, dia sudah mau kasih masuk tugas, kemudian tak lulus. Ya kasihan juga. Mudah-mudahan dia sadar dan dia perbaiki. Padu. Ada kepaduan. Paduan suara berarti harmoni didengar. Informasi yang dipecahkan itu tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu itu tidak tele-tele, tidak bertele-tele. Tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Surat itu saya sudah baca. Saran yang dikemukakannya kami akan pertimbangkan. Mereka akan membicarakan daripada kehendak rakyat. Makalah ini akan membahas tentang desain interior pada rumah-rumah adat. Kita perbaiki supaya padu, kita buat. Surat itu sudah saya baca. Padu. Ini padu ya. Surat itu sudah saya baca. Coba bandingkan dengan yang sebelumnya. Surat itu saya sudah baca. Memang berdasarkan letak geografis kita tinggal, itu ada beberapa yang terbiasa dengan kata-kata yang tidak padu. Sehingga ketika kita berkomunikasi, informasinya tidak sistematis. Tidak bisa diterima. Seakan-akan terpecah-pecah. Saya sangat melihat hal itu di semester 1. Ketika mereka bertanya. Orang-orang dari daerah tertentu, ya dia menggunakan bahasa Indonesia yang dipergunakan di daerahnya, tetapi kita yang terbiasa dengan bahasa Indonesia yang padu, itu seakan-akan terpecah. Seperti ini, surat itu saya sudah baca. Seharusnya yang padu itu surat itu sudah saya baca. Ya. Saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Ini kan bisa dimengerti. Kalau yang di atas sudah tidak padu, susah untuk dimengerti. Mereka akan membicarakan kehendak rakyat. Tidak perlu lagi daripada. Makalah ini akan membahas desain interior pada rumah-rumah adat. Itu yang padu. Logis. Saya rasa bahasa Indonesia sudah belajar silogisme, sudah belajar logika berpikir. Saya punya sedikit. Semata sono anak Natalia. Ya, kita ambil yang perawat. Jadi logis. Nah, kelogisan itu ide atau kalimat itu dapat diterima oleh akal sehat sesuai dengan ejaan yang berlaku. Ini waktu dan tempat kami persilahkan. Ini masih ada sampai sekarang. Orang yang bilang waktu dan tempat kami persilahkan karena sudah terbiasa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang memang waktu dan tempat itu orang yang mau kita silahkan. Gantilah dengan Bapak Menteri kami persilahkan. Bapak Dekan kami persilahkan. Ini lagi. Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Lah, untuk mempersingkat waktu, malah kita diteruskan. Harusnya kan untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Ya, kalau mempersingkat ya harusnya tutup dong. Itu kalimat-kalimat efektif yang seharusnya kalian sudah pahami
dan dituliskan di dalam penulisan ilmiah. Ya. Sekian untuk penulisan ilmiah. Segera sesudah LMS-nya bagus, saya upload kehadiran, mohon diisi untuk metode riset, kemudian penulisan ilmiah. Ya. Untuk yang mau bertanya, ada yang mau bertanya? Justisia? Serta suruh bertanya dalam kasih mati kamera. Ya, kalau tidak ada yang berani bertanya langsung, silakan bertanya Japri atau bertanya di grup. Kalau saya baca, saya jawab. Kalau sudah tidak ada, selamat berakhir pekan. Jangan kira kalian sudah kasih masuk tugas terus tidak perlu diperbaiki. Kalau ada usaha untuk memperbaiki, silakan hubungi saya. Saya masih berikan waktu. Karena tugas yang saya berikan itu akan berguna untuk kalian saat mau membuat proposal. Ada yang mau bertanya? Yolanda, kamu di mana? Dengan siapa? Tidak, Sir. Ruth, mau tanya? Enggak. Anile baru bangun, kong pura-pura ya, rambut belum tak atur. Nah, ada yang bertanya? Dari tadi ada Iko sih, cuma ada. Mana mau ikut dari tadi kek, dari Kalmaring, ya ada urusan. Sudah? Kalau tidak ada yang bertanya, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Kalau yang ada yang mau bertanya langsung, kita ada di sini di kampus hari Selasa dan hari Kamis. Mau bertanya langsung DP proposal atau bisa langsung datang. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat menyongsong akhir pekan. Terima kasih, Kak Eden. Terima Oke, kasih, Sir. terima kasih banyak, Mer. Terima kasih, Men. Terima kasih.